Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muslimin dan muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan di Masjid Ibnu Umar yang kita cintai dalam keadaan sehat walafiat. Kita berkumpul dengan maksud dan tujuan untuk bersama-sama berusaha meningkatkan ilmu agama Islam kita, khususnya yang terkait dengan prinsip-prinsip akidah dan keimanan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga usaha kita untuk belajar ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya minta maaf khususnya kepada bapak-bapak, kepada para jamaah kaum muslimin. Tadi ketika sedang sholat, HP saya berdering. Tentunya itu sangat mengganggu pelaksanaan sholat kita, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu tadi berdering bukan karena ada telepon atau bukan karena alarm, tapi memang HP-nya sudah tua begitu, jadi sudah sering error. Nah, tadi berdering tanpa sebab begitu, makanya berderingnya lama tadi kan, dari kita tasyahud awal sampai salam. Kalau berdering karena ada telepon itu sudah mati sebelum kita selesai sholat kan begitu. Kalau alarm juga begitu, dia akan mati sendiri jika tidak direspon alarmnya. Tapi itu tadi berdering lama karena memang HP-nya error, berdering sendiri. Makanya ketika saya cek tadi, tidak ada telepon, tidak ada SMS atau WA, tidak ada alarm. Ya berarti tidak lain tidak bukan karena faktor U begitu ya, karena faktor HP sudah tua. Jadi mungkin itu alarm minta ganti HP baru begitu mungkin. Wallahu a'lam. Tapi qadarullah alarmnya pas kita sedang sholat. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan tadi. Semoga Allah mengampuni dosa saya dan dosa para jamaah sekalian. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa pada hari Selasa, malam Rabu, pekan 2 dan pekan 4, pengajian kita adalah membahas tentang akidah dan keimanan. Kita sekarang masih membaca buku kecil berjudul Kasyfus Syubhat, yaitu menyingkap atau menghilangkan kerancuan dalam akidah. Insya Allah malam ini kita akan membaca pasal ke-11. Akan kita baca
pasal ke-11 yaitu halaman 42 bagi yang membawa bukunya. Pasal ke-11 ini sangat penting bagi kita, namun sebelum kita membacanya, sedikit saya mengingatkan tentang materi yang telah kita bahas, khususnya pada pasal 9 dan 10. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi pada pasal ke-9 kita sudah membaca bagaimana akidah yang benar, bagaimana keyakinan yang benar terkait dengan syafaat. Itu pembahasan yang sangat-sangat penting. Maka saya harap Bapak Ibu sekalian mengulang-ulang, dibaca sendiri pembahasan pasal 9 itu, yaitu tentang syafaat. Akidah yang benar tentang syafaat yaitu bahwa syafaat itu milik Allah. Yang punya syafaat itu Allah, bukan selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya syafaat. Yang punya syafaat adalah Allah. Para wali tidak punya syafaat. Yang punya syafaat hanya Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 44. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah bahwa syafaat itu semuanya milik Allah. Jadi kita harus mengerti dan memahami itu, meyakini itu, bahwa syafaat itu milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Dan terus bagaimana dengan keterangan hadis bahwa nanti pada hari kiamat Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada umatnya? Itu maksudnya adalah Nabi Muhammad menjadi perantara antara Allah dengan umatnya yang mendapat syafaat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ketika akan memberi syafaat kepada umatnya, beliau harus minta izin dulu. Beliau minta izin kepada Allah. Setelah diizinkan untuk memberi syafaat, barulah beliau bisa memberi syafaat. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, atau kalau belum diizinkan oleh Allah, beliau belum bisa memberi syafaat. Kemudian umat yang akan mendapat syafaat itu juga orang yang dipilih dan diridhoi oleh Allah. Jadi itu dua syarat terjadinya syafaat, atau dua syarat kita bisa mendapat syafaat. Syarat pertama, orang yang menjadi perantara syafaat itu sudah mendapat izin dari Allah. Syarat yang kedua, kita jika ingin mendapat syafaat, kita harus menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keyakinan yang benar tentang syafaat. Karena syafaat itu milik Allah, maka dalam materi kemarin kita sudah membahas, kalau kita ingin mendapat syafaat, mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau berdoa itu bukan memanggil Nabi Muhammad, bukan memanggil, wahai Nabi Muhammad, beri saya syafaat. Bukan begitu doa yang benar. Doa yang benar itu kita memanggil Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, beri saya syafaat Nabi Muhammad SAW. Nah itu benar. Ya Allah, beri saya syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan halangi saya dari syafaat Nabi Muhammad SAW, atau yang semakna dengan itu. Nah itu inti materi pada pasal ke-9 yang sudah kita bahas. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pasal ke-10 juga tidak kalah penting. Pasal ke-10 itu tidak kalah penting. Kenapa? Karena pasal ke-10 membahas tentang kesyirikan yang terjadi dengan sebab seseorang itu minta tolong kepada para wali yang sudah meninggal dunia.
Saya ulangi, pasal ke-10 itu tidak kalah penting karena membahas tentang kesyirikan yang terjadi dengan sebab ada orang Islam minta tolong kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia. Di banyak masyarakat, di banyak kalangan menganggap itu tidak syirik. Okay? Ketika ada yang minta tolong kepada kuburan wali, mereka tidak terima kalau disebut itu syirik. Okay? Kok syirik? Wong saya itu minta tolongnya kepada wali. Wali itu kekasihnya Allah. Atau saya itu minta tolongnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya sekarang sudah meninggal. Saya minta tolongnya kepada wali, kepada Nabi. Masa syirik? Syirik itu kan kalau saya berdoa kepada patung, itu syirik. Saya doa kepada batu, itu syirik. Saya doanya kepada kuburan wali, kepada kuburan Nabi. Masa itu syirik? Kan begitu, sekarang orang mengatakan begitu. Nah, maka dijawab oleh penulis bahwa yang mengatakan perbuatan itu dan menghukuminya dengan hukum syirik itu bukan kita. Yang menghukumi itu sebagai perbuatan syirik adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang minta pertolongan kepada selain Allah, maksudnya minta tolong kepada tadi kuburan wali, kuburan nabi, kepada arwah-arwah. Orang-orang yang minta pertolongan kepada selain Allah itu mereka mengatakan, kami tidak nyembah mereka, kami hanya ingin supaya mereka itu menjadi penghubung antara kami dengan Allah, supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Itu Allah firmankan ketika mengisahkan perkataan orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi orang jahiliyah dulu disebut musyrik dengan sebab perbuatan itu. Dengan sebab mereka meyakini ada kuburan orang soleh, ada kuburan nabi, yang kalau kita beribadah di situ bisa menghubungkan antara kita dengan Allah. Dengan sebab perbuatan itu Allah mengatakan mereka terjerumus dalam perbuatan syirik. Kalau dulu orang jahiliyah disebut musyrik dengan sebab perbuatan itu, ya berarti sampai akhir zaman hukumnya sama, tidak berubah. Siapa saja melakukan perbuatan yang sama, maka hukumnya pun juga sama, yaitu dihukumi sebagai perbuatan syirik. Maka kita harus menjauhi perbuatan seperti itu. Oke, niku ringkasan pasal ke-9 dan pasal ke-10. Sekali lagi itu dua pasal yang sangat penting terkait dengan masalah yang sering dibicarakan, yaitu terkait dengan syafaat dan terkait dengan minta tolong kepada kuburan-kuburan orang soleh. Monggo dibaca-baca kembali, okay, atau disimak kembali rekaman kajiannya di media sosial, insya Allah ada dan mudah untuk didapatkan. Sekarang kita masuk pasal ke-11. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Siap insya Allah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pasal ke-11. Pasal ke-11 ini mudah. Jadi insya Allah nanti kita bisa selesai dalam satu pertemuan malam hari ini. Langsung saja saya bacakan kata penulis pasal ke-11. Penetapan atau penjelasan bahwa syirik orang-orang terdahulu lebih ringan dibandingkan syirik orang-orang zaman kita, zaman sekarang, karena dua alasan. Maksudnya begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan kita ini sangat penting dan sangat menarik. Pembahasan ini membantah anggapan bahwa sekarang itu sudah tidak ada orang melakukan perbuatan syirik.
Oke, ada orang mengatakan begitu. Kalian itu kenapa ngajinya ngaji tauhid terus? Kenapa ngaji tauhid dan kenapa memperingatkan dari perbuatan syirik? Sekarang sudah nggak ada orang syirik. Sekarang itu orang sudah Islam semuanya. Apalagi di Indonesia. Okay? Di Indonesia mayoritas sudah Islam. Mayoritas sudah tahu, sudah yakin kalau Tuhan yang benar itu Allah. Jadi sudah nggak ada orang melakukan perbuatan syirik sekarang. Sehingga tidak perlu kita ngaji tauhid, nggak perlu kita menjelaskan hati-hati dari perbuatan syirik, itu nggak perlu. Sekarang sudah nggak ada orang melakukan perbuatan syirik. Kalau zaman dulu banyak orang melakukan perbuatan syirik. Zaman sekarang sudah nggak ada orang syirik, maka nggak usah ngaji tauhid, nggak usah menjelaskan tentang bahaya syirik. Nah, sekarang akan kita baca penjelasan penulis, para jamaah yang dirahmati Allah. Kata penulis, justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Syiriknya orang zaman sekarang itu lebih parah daripada syiriknya orang zaman dulu. Oke? Syiriknya orang zaman sekarang yang mengaku modern ini itu lebih parah daripada syiriknya orang zaman dulu, daripada syiriknya orang jahiliyah. Dari mana lebih parahnya? Dari dua sisi atau dengan dua alasan. Nanti kita baca satu persatu. Nah, ini sangat penting supaya kita tidak terbawa dengan omongan tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena banyak yang ngomong gitu, sudah nggak usah ngaji tauhid, okay? Nggak usah memperingatkan bahaya syirik, sudah nggak ada orang syirik. Akhirnya kalau tidak tidak tahu, kita terbawa dengan omongan itu. Oh iya juga, sekarang sudah nggak ada orang syirik. Ngapain kita ngaji-ngaji tentang tauhid dan syirik? Padahal syiriknya orang zaman sekarang lebih parah daripada orang jahiliyah. Oke, kita baca sedikit demi sedikit. Kata penulis begini, jika engkau sudah mengetahui bahwa tauhid adalah apa yang disebut orang-orang musyrik di zaman kita sebagai i'tiqad atau keyakinan, adalah syirik karena Al-Quran turun dan Rasulullah SAW memerangi manusia atas perkara itu. Maka ketahuilah bahwa syirik orang-orang terdahulu adalah lebih ringan dibandingkan syirik orang-orang zaman kita. Karena dua alasan. Langsung saja kita bahas. Dua alasan kenapa syirik orang dulu lebih ringan daripada orang sekarang. Pertama, orang-orang dahulu berbuat syirik dan berdoa kepada malaikat, berdoa kepada nabi-nabi yang sudah meninggal, dan berdoa kepada wali-wali di samping menyembah Allah Ta'ala dikala senang saja. Saya ulangi, orang dulu melakukan perbuatan syirik itu ketika kondisi senang. Kalau kondisi lapang, aman, tentram, mereka melakukan perbuatan syirik. Adapun dikala susah, dikala sulit, dikala ada musibah, dikala ketakutan, dikala kondisi terancam, mereka memurnikan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya begini, Bapak Ibu dirahmati Allah. Orang jahiliyah, orang dulu itu syiriknya hanya ketika kondisi aman saja. Kondisi aman, kondisi tentram, kondisi nikmat, kondisi senang, bahagia, mereka melakukan perbuatan syirik. Mereka memberi sesajen kepada patung-patung, mereka berdoa kepada berhala-berhala, mereka ziarah atau mereka melakukan kesyirikan di makam-makam nabi, di makam para wali, dan seterusnya. Itu mereka lakukan ketika kondisi senang, tenang, aman, tentram. Tapi kalau kondisi susah, kondisi ada musibah, kondisi genting, mereka itu semuanya langsung ingat kepada Allah. Ketika kondisi terdesak, semuanya ingat kepada Allah, semuanya langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Tuhan-Tuhan selain Allah tadi ditinggalkan semuanya.
Baik yang nyembah kuburan, yang nyembah pohon, yang nyembah batu, yang nyembah matahari, yang nyembah apa saja, dalam kondisi susah semuanya ditinggalkan. Semuanya langsung berdoa dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang jahiliyah. Nah, kalau orang sekarang, orang zaman sekarang, syiriknya itu dalam kondisi senang dan dalam kondisi susah. Susah senang mereka melakukan perbuatan syirik. Bahkan ketika sedang susah, ketika sedang ada musibah, ada di antara mereka yang bertambah syiriknya. Waliyadzubillah min dzalik. Ketika senang mereka melakukan perbuatan syirik, ketika ada musibah, ada yang semakin bertambah syirik. Berarti itu menunjukkan syiriknya orang zaman sekarang itu lebih parah daripada syiriknya orang zaman jahiliyah. Waliyadzubillah min dzalik. Apa contohnya Bapak Ibu? Apa contohnya orang sekarang itu kalau sedang senang, sedang lapang, itu melakukan perbuatan syirik? Contohnya banyak. Misalnya kalau sedang panen misalnya, sedang panen, banyak panennya, Masya Allah, luar biasa panen. Malah ada di antara mereka yang meyakini panen yang banyak dan melimpah ini bukan pemberian dari Allah. Panen yang melimpah ini pemberian Dewi Fulan, pemberian Dewa Fulan. Akhirnya ketika panen, bukan bersyukur kepada Allah, tapi malah hasil panennya diambil sebagian untuk dijadikan sesaji-sesaji kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu syirik napa mboten Bapak Ibu? Syirik, karena meyakini ada selain Allah yang bisa memberi rizki kepada mereka. Meyakini ada selain Allah yang telah membuat panen mereka berhasil. Itu keyakinan syirik, itu tidak boleh. Ketika senang, mereka malah melakukan perbuatan syirik. Hasil panennya diambil sebagian, bukan untuk sedekah, atau bukan pula diambil sebagian untuk menunaikan zakat. Kalau sedekah dan zakat berarti ibadah kepada Allah, ini bagus. Tapi malah ada yang mengambil sebagian panennya untuk dijadikan sesaji-sesaji kepada zat-zat selain Allah. Berarti ketika diberi nikmat malah berbuat syirik. Contoh lagi, orang diberi nikmat malah berbuat syirik. Misalnya dikasih kesehatan, dia sudah lama sakit misalnya, sudah lama sakit. Kemudian alhamdulillah sembuh, Masya Allah. Tapi ketika sembuh, apa yang dia katakan? Oh, saya sembuh dengan sebab dokter A. Yang menyembuhkan saya itu dokter A itu loh. Saya sudah ke dokter yang lain-lain, sudah mencoba herbal, sudah mencoba apa-apa, tidak sembuh. Tapi ketika berobat ke dokter A, langsung sembuh. Yang menyembuhkan saya itu dokter A. Itu juga ucapan yang tidak boleh. Karena ucapan itu artinya meyakini bahwa si dokter itulah yang memberikan kesehatan. Padahal yang memberi kesehatan siapa? Allah. Dokter itu hanya membantu saja. Hanya ngasih tahu obatnya ini, begitu. Dosisnya sekian, sudah itu saja dokter. Dia tidak bisa memberi kesehatan. Nah, itu menunjukkan orang sekarang itu ketika senang melakukan perbuatan syirik. Itu beberapa contoh dan masih banyak contoh lagi. Masih banyak contoh lagi. Misalnya dapat jabatan. Habis dapat jabatan, Masya Allah, habis dapat jabatan ini langsung sowan ke kuburan Mbah A. Habis dapat jabatan langsung sowan ke dukun B. Dan seterusnya, mengucapkan terima kasih. Lah itu berarti juga meyakini bahwa yang memberi jabatan dia adalah kuburan A, adalah dukun B, dan seterusnya. Itu contoh nyata zaman sekarang seperti itu, Bapak Ibu dirahmati Allah. Diberi nikmat, berbuat syirik.
Zaman sekarang begitu. Nah, orang jahiliyah dulu juga begitu. Okay? Orang jahiliyah dulu ketika dapat nikmat juga berbuat syirik. Orang jahiliyah dulu misalnya dapat anak, maka mereka membawa anaknya ini ke berhala-berhala yang mereka sembah. Ketika dapat nikmat, diberi putra atau putri, dibawa ke berhala yang mereka sembah. Dipuji-puji berhalanya. Dianggap berhala itulah yang memberi nikmat berupa putra atau putri tadi. Nah, tapi bedanya Bapak Ibu dirahmati Allah, orang jahiliyah dulu kalau sedang ada musibah langsung ingat kepada Allah. Nanti kita baca ayatnya. Banyak sekali ayat menjelaskan itu. Okay? Orang jahiliyah dulu kalau dapat musibah, kalau terdesak, kalau ketakutan, itu langsung ingat kepada Allah. Sedangkan orang zaman sekarang kalau dapat musibah malah semakin syirik. Tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, ini bukan musibah. Harusnya segera ingat kepada Allah, tapi malah ingatnya kepada selain Allah. Okay. Gunung meletus, gempa bumi, apa yang dilakukan? Nyembelih sapi, kepala sapinya ditanam, biar nggak gempa lagi, biar gunungnya nggak meletus. Berarti itu ketika ada musibah malah melakukan perbuatan syirik. Okay? Dan seterusnya. Banyak sekali contoh menunjukkan orang sekarang kalau dapat musibah malah melakukan perbuatan syirik. Ada musibah, hartanya hilang. Hilang mobil, hilang motor. Mau lapor Pak polisi, nggak percaya sama polisi. Tapi malah percayanya sama siapa? Percayanya sama dukun. Mbah, tolong carikan motor saya yang hilang. Masya Allah. Dapat musibah malah melakukan perbuatan syirik. Ini nyata para jamaah dirahmati Allah. Orang zaman sekarang begitu. Maka benar seperti yang dikatakan oleh penulis. Okay? Syiriknya orang zaman sekarang itu lebih parah dari syiriknya orang zaman dulu. Orang zaman dulu ketika senang saja mereka syirik, ketika ada musibah langsung ingat Allah. Orang zaman sekarang mau susah mau senang syirik terus, bahkan sering bertambah syirik ketika sedang ada musibah. Waliyadzubillah min dzalik. Maka anggapan seperti yang saya sampaikan di awal pengajian tadi itu anggapan tidak benar. Anggapan yang mengatakan sekarang sudah nggak ada orang syirik, ngapain ngaji tauhid, ngapain memperingatkan bahaya syirik? Gak perlu, sudah gak ada orang syirik. Baru saja kita sebutkan banyak contoh. Zaman sekarang justru kesyirikan semakin parah. Nah, monggo sekarang kita baca beberapa ayat yang menunjukkan bahwa orang jahiliyah dulu ketika kondisi genting, kondisi ketakutan, kondisi terdesak, mereka semuanya langsung ingat kepada Allah. Oke, firman Allah Subhanahu wa taala masih di halaman 42. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza massakumud dhurru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Artinya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan berarti badai, ombak, begitu, okay? Niscaya hilang semua yang biasa kamu seru. Hilang semua, kalian lupa kepada semua Tuhan-Tuhan selain Allah. Kecuali Allah saja. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya, berpaling dari Allah. Dan manusia memang selalu ingkar atau tidak bersyukur. Quran surat Al-Isra ayat 67. Tidak usah kita jelaskan ayat itu, kita baca ayat selanjutnya yang lebih jelas. Okay? Ayat yang baru saja kita baca itu perlu penjelasan, tapi tidak perlu kita jelaskan. Langsung saja kita baca ayat selanjutnya, itu lebih gamblang. Nah, firman-Nya juga saya bacakan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum in atakum 'adzabullah aw atatkumus sa'ah
aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Artinya begini, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diperintahkan bertanya kepada orang jahiliyah yang hidup pada masa beliau. Apa pertanyaannya? Terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu. Siksaan Allah maksudnya musibah. Jika Allah menurunkan musibah kepadamu atau hari kiamat sampai kepadamu, apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah jika kamu orang yang benar? Nabi disuruh bertanya, kalau kalian dapat musibah, kalian dapat musibah, kira-kira siapa yang kalian mintai tolong? Apakah kalian minta tolong kepada patung, kepada kuburan, kepada pohon, kepada batu? Atau kalian hanya akan berdoa kepada Allah? Maka Allah mengatakan, tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Maksud Allah adalah, kalau kalian kena musibah, kalian selalu langsung minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Dia menghendaki, Dia hilangkan bahaya yang kamu mohon kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Nah, di akhir ayat tadi Allah mengatakan, kalau dapat musibah, kamu tinggalkan semua Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ini ayat yang kedua. Masih kurang jelas, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita baca ayat yang ketiga. Syekh menyebutkan banyak ayat. Ayat ketiga lebih jelas lagi. Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadan liyudilla 'an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Artinya begini, mohon diperhatikan kata Allah, dan apabila manusia ditimpa bencana, manusia di sini maksudnya orang jahiliyah pada masa itu, ya. Dan orang jahiliyah pada masa itu jika ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya, kepada Allah, dengan kembali taat kepadanya. Jadi itu informasi dari Allah. Allah mengabarkan orang jahiliyah kalau ditimpa musibah langsung taat kepada Allah, kembalinya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah. Kapan itu? Kalau ditimpa musibah. Lalu bagaimana? Tetapi apabila Dia, yaitu Allah, tetapi apabila Allah memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu, dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu, sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Quran Surat Az-Zumar ayat 8. Ayat terakhir, ini yang paling jelas. Allah berfirman, wa idza ghasyiyahum mawjun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Allah menceritakan tentang orang jahiliyah. Artinya, dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Quran Surat Luqman ayat 32. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, 4 ayat yang baru saja kita baca niku menjadi bukti tentang hal yang disampaikan oleh penulis. Apa yang disampaikan oleh penulis? Yang disampaikan oleh penulis adalah bahwa orang dulu syiriknya hanya ketika kondisi senang dan lapang saja.
Ketika kondisi susah, darurat, dan ada musibah, mereka langsung ingat kepada Allah. Seperti disebutkan dalam surat Al-Isra tadi. Okay? Orang dulu misalnya sedang mencari ikan di laut. Naik perahu, naik kapal di laut, mencari ikan. Kemudian datang ombak besar. Datang badai di tengah laut. Maka mereka langsung minta tolongnya kepada Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Kalau kondisi sulit, genting, ingatnya kepada Allah. Langsung minta tolong kepada Allah. Minta keselamatan kepada Allah. Dalam kondisi sulit. Tapi nanti ketika sudah diselamatkan sampai ke daratan, kembali selamat dan aman, mereka kembali melakukan perbuatan syirik. Niku tidak boleh. Tapi itu masih lebih mending dibandingkan dengan orang sekarang yang syiriknya dalam segala kondisi, susah maupun senang. Waliyadzubillah min dzalik. Bisa difahami nggih, Bapak Ibu dirahmati Allah? Bisa difahami apa mboten? Bisa nggih? Jelas nggih? Nah, jadi intinya itu sisi pertama yang membuktikan bahwa kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah. Nggih. Sekarang sisi kedua, langsung saja kita lompat sisi kedua, halaman 45. Niki juga penting untuk kita ketahui Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa sisi kedua yang membuat kesyirikan orang sekarang itu lebih parah daripada orang zaman dulu? Kedua, orang-orang terdahulu di samping berdoa kepada Allah Ta'ala, mereka berdoa kepada orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Maksudnya mereka itu doanya kepada orang-orang soleh. Baik para nabi, para wali, maupun malaikat, atau berdoa kepada pohon atau batu yang patuh kepada Allah Ta'ala dan tidak bermaksiat. Maksudnya begini, Bapak Ibu dirahmati Allah. Orang dulu, orang jahiliyah itu, kalaupun mereka melakukan perbuatan syirik, tapi syiriknya mereka itu adalah kepada orang soleh. Misalnya mereka mencari kuburan, mencari kuburan. Yang dicari itu kuburannya orang soleh, kuburan nabi, kuburan wali, begitu. Atau mereka syiriknya kepada malaikat. Kita sudah pernah bahas dulu. Ada orang nyembah malaikat. Malaikat niku soleh napa mboten? Malaikat itu soleh. Malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Masya Allah. Jadi orang dulu kalaupun syirik, yang dimintai tolong itu orang soleh, wali, nabi, atau malaikat. Itu makhluk hidup. Atau mereka syiriknya kepada benda-benda yang tidak punya dosa. Misalnya mereka syirik kepada batu. Batu itu kan benda mati, nggak punya dosa. Walaupun dia benda mati, setidaknya itu bukan benda yang punya dosa. Nah. Atau mereka syiriknya dengan minta-minta kepada pohon. Pohon itu juga tidak punya dosa. Bahkan disebutkan dalam ayat, pohon itu salah satu makhluk, maka pasti dia bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang dulu kalaupun syirik, maka syiriknya itu kepada orang-orang pilihan, maksudnya penulis. Kalaupun syirik, mereka itu masih pilih-pilih. Yang didatangi itu kuburan nabi, kuburan wali, pohon, batu, dan seterusnya. Nah, kalau orang sekarang bagaimana? Masya Allah. Kata penulis begini, adapun orang-orang zaman kita, di samping berdoa kepada Allah Ta'ala, mereka berdoa kepada orang yang paling fasik. Fasik niku ahli maksiat. Orang zaman sekarang itu kalau syirik, syiriknya kepada orang ahli maksiat. Apa contohnya orang ahli maksiat? Ahli maksiat yang paling besar dosanya itu orang yang tidak sholat. Dosa paling besar setelah syirik itu adalah tidak sholat. Karena sholat itu kewajiban yang paling tinggi, kewajiban paling besar. Sekarang begini Bapak Ibu dirahmati Allah. Ada orang tidak sholat dianggap sebagai wali Allah.
Enten apa mboten? Enten. Ada orang tidak pernah sholat, masya Allah. Tidak pernah sholat, jelas-jelas tidak pernah sholat. Dia tidak sholat, dia tidak berakal sehat, sholat fardu tidak pernah, sholat Jumat tidak pernah, tapi dianggap sebagai wali Allah. Dimintai tolong, dimintai syafaat, dimintai keselamatan, dimintai rezeki, dan seterusnya. Makanya kata penulis, kesyirikan orang sekarang itu lebih parah. Orang dulu kalau mau syirik masih pilih-pilih. Yang dijadikan bahan syirik itu kuburan nabi, kuburan wali, atau benda-benda yang tidak berdosa. Seperti tadi, batu itu benda tidak punya dosa. Pohon itu benda tidak punya dosa. Orang sekarang syiriknya kepada siapa? Syiriknya kepada ahli maksiat. La haula wala quwata illa billah. Maksiatnya yang paling besar yaitu tidak sholat. Orang tidak sholat dianggap wali. Astagfirullahaladzim. Wali dari mana? Wali itu kekasih Allah. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, itulah wali Allah. Nah kalau tidak sholat ini pasti tidak beriman, tidak bertakwa. Kan begitu. Karena ciri pertama orang beriman dan bertakwa adalah orang yang menunaikan sholat. Kan begitu. Masya Allah. Nah nyata. Yang beliau sampaikan itu nyata para jamaah dirahmatillah Allah. Ahli maksiat dijadikan objek kesyirikan, dimintai tolong, dimintai keselamatan, dimintai jodoh, padahal dia tidak pernah sholat. Itu menyedihkan, dan itu membuktikan kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah daripada syiriknya orang zaman dulu. Terus lagi, penulis belum selesai, okay? Tenang saja para jamaah, belum selesai pengajian kita, jangan dikira mau salam saya, okay? Sedikit lagi, insya Allah sebentar lagi selesai. Beliau memberi contoh lagi. Orang-orang yang mereka mohon adalah orang-orang yang berbuat durhaka, berbuat maksiat maksudnya, berupa zina. Dan itu nyata. Ada orang ditokohkan, dianggap sebagai wali Allah. Saking dihormatinya orang itu, maka para pengikutnya ada yang mencari berkah kepada tokoh itu dengan cara memberikan istrinya kepada tokoh itu. Meyakini kalau istrinya sudah digauli sama tokoh itu maka akan mendapatkan berkah. Berarti kan itu pendosa itu, tokoh itu pezina. Pezina tapi dianggap sebagai wali Allah, dimintai keberkahan, keselamatan, dimintai rezeki. La haula wala quwata illa billah. Dan itu nyata. Ada zaman sekarang seperti itu. Contoh lain lagi, mencuri. Mencuri ini maksiat. Tapi sekarang ada pencuri ditokohkan. Mencuri apa? Mencuri hartanya umat, Masya Allah. Tokoh, dianggap wali, dianggap orang hebat, dianggap kekasih Allah, bisa memberi keselamatan. Terus dia mengatakan kepada umatnya, kalau mau sedekah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, titip ke saya, Masya Allah. Kalau mau sedekah kepada Rasulullah, titip ke saya. Nanti saya sampaikan kepada Rasulullah, sedekahnya pahalanya berlipat ganda. Kira-kira kemana uangnya itu? Ke Rasulullah apa kemana? Ya ke kantongnya orang itu sendiri. Dikantongi sendiri, dia mencuri harta umat. Dan itu nyata. Pernah lihat videonya ya? Ayo, siapa mau sedekah kepada Rasulullah? Bagaimana kalian ini tidak mau sedekah kepada Rasulullah? Bagaimana mau mendapat syafaat kalau tidak sedekah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus semuanya pada sedekah. Ada yang ratusan ribu, ada yang sampai jutaan, ada yang puluhan juta, ada yang merelakan mobilnya. Kasihan sekali. Hartanya kemana? Dicuri sama orang itu. Berarti orang itu pencuri, pendosa, ahli maksiat, tapi diagung-agungkan, dimintai keselamatan, dijadikan bahan kesyirikan. Waliyadzubillah min dzalik. Dan itu nyata. Itu nyata, bukan omong kosong. Itu nyata, benar-benar ada zaman sekarang. Waliyadzubillah min dzalik. Kasihan. Umat yang dibohongi niku kasihan. Okay.
Contoh lagi, meninggalkan sholat. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, okay? Orang tidak pernah sholat dikira sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selainnya. Jadi, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itulah sebab kedua kenapa kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah. Okay? Karena orang syirik zaman sekarang itu nggak kira-kira, asal-asalan saja. Pokoknya ada kuburan, ya sudah dicari berkahnya. Nggak tahu itu kuburan siapa. Bisa jadi kuburan palsu. Okay? Itu bukan kuburan, jangan-jangan itu galengan sawah begitu, tapi terus dikira kuburan. Kan begitu nyata sekarang. Pokoknya ada kuburan terlihat tua begitu. Kuburan terlihat tua, terlihat angker. Wis langsung dipasangi pelang nama di situ. Makom wali Allah siapa begitu, masya Allah, langsung berbuat syirik di situ. Padahal nggak tahu itu siapa yang dikubur di situ. Belum tentu orang soleh, bisa jadi ahli maksiat. Dan itu nyata zaman sekarang seperti itu. Makanya betul seperti disampaikan penulis, kesyirikan zaman sekarang itu lebih parah daripada zaman jahiliyah. Nah terus di akhir paragraf, penulis menyampaikan khulasah. Di akhir paragraf beliau menyampaikan inti materi yang ingin beliau sampaikan. Kata beliau, orang yang berkeyakinan terhadap orang saleh atau benda yang tidak bermaksiat seperti kayu dan batu adalah lebih ringan dibandingkan orang yang berkeyakinan terhadap orang yang diakui kefasikan dan kebejatannya serta ia mengakuinya. Artinya yang meyakini misalnya yang minta tolong kepada batu, minta tolong kepada pohon, itu syirik. Tapi itu masih mending karena batu dan pohon itu tidak berdosa. Mereka makhluk yang tidak punya dosa. Yang lebih parah adalah minta tolong kepada makhluk yang berlumuran dosa. Dan itu lebih parah. Makhluk yang mencuri, makhluk yang suka berbohong, makhluk yang suka menipu, bahkan makhluk yang tidak sholat, seperti itu dianggap sebagai makhluk yang mulia, bahkan dimintai pertolongan. Nah itu menunjukkan kesyirikannya lebih parah daripada orang zaman dahulu. Begitu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pasal ke-11. Sebelum saya akhiri dan saya tutup, maka ingin saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, dengan membaca pasal ke-11 kita harus semakin mengerti bahwa kesyirikan itu sekarang bukan tidak ada. Justru sekarang kesyirikan semakin menjamur, semakin tersebar luas dan semakin parah kesyirikan zaman sekarang. Berbagai model, berbagai cara, berbagai bentuk kesyirikan sekarang semakin banyak terjadi. Di mana-mana, baik di Indonesia maupun di negara lainnya. Tapi kita kan nggak mikirin negara lain. Kita mikir daerah kita sendiri. Di daerah kita sendiri kita melihat bukti nyata kesyirikan semakin merajalela. Maka yang harus kita lakukan apa, Bapak Ibu dirahmati Allah? Yang harus kita lakukan, monggo terus semangat belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid yang benar, supaya kita tidak terjerumus dalam kesyirikan tanpa kita sadari, dan supaya kita bisa mengingatkan keluarga kita, saudara-saudara kita agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena kesyirikan itu dosa yang paling berbahaya. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan para jamaah sekalian. Mohon maaf atas sangat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.